Pada kesempatan malam ini akan menjelaskan tentang beberapa tes CPNS. Salah satunya ada tes intelijensi umum, di mana tes ini yang memang biasanya sedikit lebih sulit karena membutuhkan penalaran dan logika. Kemudian nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan tes TKP. Nah, kita lihat dulu dari contoh soal pertama. 3 pangkat 2 tambah X sama dengan 45. Maka 3 pangkat 2X adalah, kita melihat solusinya, kita melihat sifat bilangan berpangkat. A pangkat M tambah N itu sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Maka 3 pangkat 2 tambah X itu sama dengan 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat X. Seperti ini dikali. Nah, 45 kita jabarkan menjadi 9 kali 5. Dan kebetulan 9 itu adalah 3 kuadrat. Berarti 3 pangkat X itu sama dengan 5. Pertanyaannya adalah 3 pangkat 2X. 3 pangkat 2X itu sama dengan 3 pangkat X yang dikuadratkan. Maka 3 pangkat 2X itu sama dengan 5 kuadrat, yang berarti 25. Soal kedua. Minus 34 kali minus 22 kurang minus 2020 sama dengan. Solusinya, kalau sifat ini kan perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Itu urutannya. Ya, sebenarnya kita kerjakan dulu minus 34 kali minus 22 dapatnya 748. Terus minus minus 2020. Minus dan minus menjadi plus. Jadi 748 tambah 2020 jadinya 2768. Kemudian soal ketiga. X per 2 dibagi X kurang 2 dibagi X per 1 kurang 1 sama dengan 4 per 5. Maka X-nya adalah, kita lakukan sistem kali silang. 5 dikali X kurang 2 sama dengan 4 dikali X kurang 1. Kita selesaikan semua aljabarnya, kita kalikan ke dalam pakai sifat distributif. Kemudian, yang huruf X kita pindahin ke kiri, yang angka saja kita pindahin ke kanan. Jadi dapat X-nya adalah 6. Soal keempat. 2A kurang 3B sama dengan 3. Dan B kurang 3C sama dengan 2. Maka 2A kurang 9C adalah, kita lihat persamaan 1, 2A kurang 3B sama dengan 3. Persamaan 2, B kurang 3C sama dengan 2. Kita jadikan B sama dengan 2 tambah 3C. Kita pindahin. Maka itu kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Setelah kita masukin, jadinya 2A kurang 3B sama dengan 3, menjadi 2A kurang 3 buka kurung 2 tambah 3C sama dengan 3. 2 tambah 3C sama dengan 3, yang ini merupakan substitusi dari persamaan B yang di atas ini. Jadi, kita kalikan ke dalam. Terus ada 2A kurang 9C kita pindahin ke kiri. 3 plus 6-nya kita pindahin ke kanan. Jadinya 2A kurang 9C adalah 9. Berikutnya soal nomor 5. Kalau ini pembagian dan penjumlahan sederhana ya. Nah, kebetulan karena sama-sama dibagi 5 per 8, kita bisa tarik keluar 5 per 8-nya. Jadi boleh ini kita tambahin dulu. Dapatnya 6,75 baru kita bagi 5 per 8. Bagi 5 per 8 itu sama dengan kali 8 per 5. Menjadi 10,8. Soal ke-6 ada 5 mahasiswa mengikuti kuliah umum mahasiswa PDG bersama program studi yang sama.
S dan T juga dari program studi yang sama. Bila mahasiswa dari program studi yang sama tidak boleh duduk berdekatan, maka posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah. Nah, kita perhatikan dulu. Kita pakai trik melihat jawaban aja. A, B, C, D tidak mungkin karena P berdekatan dengan Q dan S berdekatan dengan T. Ya, mereka kan prodi yang sama, jadi nggak boleh. Nanti tinggal E jawabannya. Soal 7, Vian agak kurang tinggi dibanding Rani. Sita sama tingginya dengan Rani, tetapi kalah tinggi dibanding Feni. Feni lebih tinggi dari Rani, tetapi Feni lebih rendah dari sisi yang lebih tinggi dibandingkan Vian. Yang paling pendek. Kalian satu-satu aja kita bandingkan. Vian agak kurang tinggi dari Rani, berarti Rani lebih tinggi dari Vian. Sita sama tinggi dengan Rani, berarti ini, tapi kalah tinggi dibanding Feni. Kemudian, Feni lebih tinggi dari Rani. Nah, ini dia, Feni lebih tinggi dari Rani, tetapi tinggi badan Feni lebih rendah dari sisi yang lebih tinggi dari Vian. Nah, Rani kan sama dengan Sita, dan mereka dua tuh lebih tinggi dari Vian. Jadi yang paling pendek adalah Vian. Analogikannya sederhana saja. Berikutnya nomor 8, gaji Pak Karyadi 1,2 lebih tinggi daripada gaji Pak Toto, sedangkan gaji Pak Agus sepertiga gaji Pak Toto. Nah, jadi pilihannya adalah E ya, karena gaji Pak Karyadi 1,2 juta lebih banyak dari gaji Pak Toto, sedangkan Pak Agus sepertiga gaji dari Pak Toto ya. Berarti si Pak Karyadi ini lebih banyak dari Pak Agus gitu ya. Urutannya Karyadi lebih besar dari Pak Toto, lebih besar dari Pak Agus. Soal nomor 9, Nana mempunyai 3 buah motor, harga satu motor lebih mahal dibanding harga motor 2, harga motor 3 lebih mahal dari harga motor 1 dan 2. Berarti urutannya ya 3, 1, 2 ya. Kalau kita urutin, kita tinggal cari jawaban yang benar. Karena tidak diketahui hubungan antara motor 1 dan 3, jadi untuk pilihan B, C, dan D salah. Kita langsung fokus di opsi A karena harga motor 2 jelas lebih kecil dari motor 1 dan motor 3. Dikatakan lebih kecil juga. Gitu ya. Soal ke-10, pembangunan terdiri dari beberapa jenis proyek kecil yaitu PQRSTU. Ini berkaitan satu sama lain sehingga tiap jenis pekerjaan diatur sebagai berikut. Q tidak boleh bersamaan dengan S. P hanya boleh dikerjakan bersama T. Q hanya boleh dikerjakan bersama R. Oh, yang kedua nih P boleh dikerjakan bersama T dengan yang ketiga nih Q hanya boleh dikerjakan nih bisa beda makna ya. Kalau Q berarti hanya betul-betul bersama dengan R. Kalau P berarti boleh dengan T, boleh juga tidak dengan T kalau gini maknanya. Proyek T dikerjakan jika dan hanya jika proyek U dikerjakan. Jika tidak mengerjakan proyek R, maka yang terjadi adalah kita lihat jawabannya A. Proyek Q hanya boleh dikerjakan sesuai dengan proyek R, bersama dengan proyek R. Jadi, jawabannya A karena dampaknya pekerja tidak akan mengerjakan proyek Q. Nomor 11, tetangga Anda sering mematikan kendaraan di halaman rumah Anda tanpa izin sehingga terkadang kendaraan Anda sendiri tidak bisa dikeluarkan. Yang seharusnya Anda lakukan. Kita lihat C. Mendatanginya dan meminta untuk izin terlebih dahulu jika akan memakaikan kendaraan. Supaya hubungan Anda dengan orang lain tetap terjaga dan harmonis yang seharusnya. Anda lakukan adalah dengan mendatanginya dan meminta izin terlebih dahulu jika akan memakaikan kendaraannya. Soal 12, Anda mendengar kabar bahwa rekan Anda menjelek-jelekkan nama Anda di belakang. Sikap Anda. Yang tepat adalah C. Yang paling tepat mencari kebenaran terlebih dahulu supaya Anda tidak salah dalam bersikap. Nomor 13, hal pertama yang akan saya lakukan saat ditempatkan di sebuah tempat tugas baru. Jawabannya adalah D. Menyapa rekan kerja baru dan bertanya tentang sistem kerja di tempat tersebut. Karena sikap ini paling tepat. Menyapa rekan dan bertanya tentang sistem kerja sebagai bentuk sopan santun.
dan penyesuaian terhadap lingkungan kerja yang baru. Nomor 14, Anda sedang berkunjung ke rumah teman Anda di suatu daerah. Pada saat memberikan jamuan makan, teman Anda tersebut memberikan hidangan makanan khas daerah yang tidak Anda suka. Bagaimana sikap Anda? Yang benar adalah C. Menyantap hidangan makanan khas daerah tersebut untuk menghargai teman Anda. Sebagai bentuk sopan santun Anda dalam menghargai apa yang dihidangkan, walaupun Anda tidak menyukainya, adalah dengan tetap menyantap makanan khas daerah tersebut. Soal ke-15, Rina dimutasi ke wilayah pedalaman dan menempati rumah dinas di perkampungan setempat. Perusahaan tempat ia bekerja termasuk yang memiliki peran penting dalam masyarakat sehingga ia mendapatkan keistimewaan di tempat lingkungan barunya. Sikap Rani seharusnya adalah, yang benar adalah C, memahami aturan dan menjaga perilaku agar selaras dengan aturan setempat. Sikap yang paling tepat adalah dengan memahami aturan di lingkungan baru sekaligus menjaga perilaku jadi keduanya diterapkan. Jadi sekiranya ini materi tentang pelatihan CPNS hari ini semoga dapat dipahami dengan baik.